Konghucu lahir di kerajaan Lu sekitar tahun 551 sebelum Masehi. Jadi, kelahiran Konghucu ini sekitar 500 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa atau Yesus Kristus. Artinya, sekitar 2000 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali kadang-kadang di antara kita akan berkata bahwa Konfusian itu adalah agama yang menuhankan manusia. Padahal tidak. Pencetusnya yaitu Konghucu sendiri tak lebih merupakan seorang guru yang agung yang mengajarkan kebijaksanaan, kebajikan, dan cinta kepada umatnya. Adapun Tuhan bagi orang-orang Konfusian disebut dengan Tien, yaitu Tuhan yang maha besar, Tuhan yang satu, dan yang penyayang. Pernah suatu waktu oleh karena kecerdasan dari setiap kebijaksanaan dan kebijakan yang Konghucu cetuskan, ia diangkat menjadi seorang menteri. Tapi salah seorang jenderal di kerajaan tempat ia bernaung mencemburui itu. Sang jenderal tidak terima jika seorang kutu buku atau ahli sastra dijadikan sebagai menteri hukum dan militer. Akhirnya ia pun diusir dari kerajaan, kemudian melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lainnya bersama murid-muridnya. Kita jadi berpikir, andai jenderal itu tak cemburu, teman-teman, mungkinkah filsafat dan ajaran cinta Konghucu dapat tersebar ke seluruh dunia? Kadang-kadang teman-teman ya, dari hal-hal yang tidak kita inginkan itulah Tuhan menunjukkan jalan terbaik bagi kita. Nah, sejarah perjalanan dan pengusiran Konghucu inilah yang akan kita simak dari alur cerita film Confucius 2010 ini. Bagaimanakah selanjutnya? Kita intro dulu. Dan aku merindukanmu setelah hari itu. Terdapat sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Lu. Kerajaan Lu ini dikendalikan oleh 3 klan besar. Masing-masing klan tersebut adalah Jisoo Klan, Sushi Klan, dan Mengsi Klan. Pagi itu, Konghucu dalam film ini bernama Kongqiu dipanggil oleh Raja Lu Dinggong, raja dari Kerajaan Lu. Ia dipanggil untuk menerima tawaran menjadi menteri hukum karena menteri hukum sebelumnya, yaitu Jiru dari klan Jisoo, telah wafat. Banyak dari para bangsawan klan Jisoo menawarkan orang-orang mereka, tapi Raja Lu malah menginginkan Konghucu dari klan Sisu sebagai pengganti menteri hukum yang telah wafat itu. Menurut sang raja, kebijakan politik selama Konghucu menjabat sebagai wali kota Zhongdu melahirkan kota yang damai, aman, dan tenteram. Nah, oleh karena keberhasilan memimpin kota itulah ia ditawarkan menjadi menteri hukum di kerajaan Lu. Awalnya Konghucu menolak. Menurut Konghucu, ia tidak pantas menerima jabatan setinggi itu. Ia hanya seorang petani yang miskin, bukan keturunan bangsawan yang tidak kebetulan oleh masyarakatnya ia dipercaya sebagai wali kota, juga sebagai guru di padepokan kecilnya. Tapi karena ini adalah permintaan sang raja, maka ia pun menerima tawaran tersebut. Seperti yang kita ketahui tadi, teman-teman, baru saja klan Jisoo kehilangan pemimpin. Menurut kepercayaan lama Tiongkok pada waktu itu, jika salah seorang petinggi kerajaan atau petinggi klan meninggal, maka semua pembantunya atau para budaknya harus juga ikut dimakamkan alias dibunuh secara paksa. Tapi hari itu, salah seorang pembantunya, seorang anak kecil, tidak mau ikut dimakamkan. Ia melarikan diri dari tentara klan Jisoo. Lalu tentara klan Jisoo yang dipimpin oleh Jenderal Gongsan Niu mengejarnya. Tapi karena larinya si anak kecil itu sangat kencang, salah seorang tentara Jisoo melepaskan anak panahnya ke arah anak itu. Lantas terkenalah lengan kiri anak itu. Meski dalam keadaan sakit seperti itu, si anak terus melarikan diri hingga sampailah ia di padepokannya Konghucu. Waktu itu Konghucu baru saja tiba dari panggilan sang raja, dan waktu mau makan ia mendapati anak kecil yang terkena anak panah itu tengah bersembunyi di dapurnya. Dan ketika baru saja guru Kong atau Konghucu ingin bertanya siapa dan dari mana anak itu malah keburu pingsan. Beberapa jam kemudian tibalah Jenderal Gongsan Niu di padepokannya Konghucu, minta anak itu agar diserahkan. Tapi Konghucu tidak mengizinkannya, dan tentu saja oleh karena penolakan Konghucu yang itu, hampir-hampir mereka akan bersih tegang. Tapi amarah masing-masing dapat diredam oleh karisma Konghucu, dan Jenderal Gongsan Niu kembali ke klannya tanpa membawa anak kecil yang sedang diburu itu. Beberapa hari berlalu, sidang pergantian menteri itu pun telah tiba. 3 klan besar itu telah berkumpul di sebuah ruangan sidang. Tadinya Konghucu akan batal diangkat sebagai menteri hukum oleh karena ia menyembunyikan seorang budak yang akan ikut dimakamkan bersama tuannya yang telah meninggal. Tapi setelah mendengar penjelasan Konghucu bahwa mengubur atau membunuh seorang budak yang tidak berdosa hanya untuk membuktikan cintanya kepada majikan yang telah meninggal adalah sesuatu yang salah dan sangat-sangat ketinggalan zaman, maka ia pun ditetapkan
ditetapkan sebagai pengganti menteri yang meninggal itu. Sang raja menerima alasannya. Tentu saja keputusan sang raja membuat Jenderal Gong San Yu cemburu karena harusnya ia yang menggantikan menteri sebelumnya. Menurutnya ia lebih pantas jadi menteri ketimbang seorang yang hanya tahu puisi dan literatur semata. Tapi keputusan raja tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, dan sejak saat itu Jenderal Gong San Yu membenci Konghucu. Dan tentu saja Konghucu tidak terlalu mengurus rasa benci sang jenderal kepada dirinya. Ia tetap melaksanakan tugasnya sebagai menteri sebaik dan semaksimal mungkin. Dan pengangkatan Konghucu sebagai menteri itu pun kini telah sampai ke kerajaan-kerajaan tetangga. Salah satunya, kabar itu sampai ke salah satu kerajaan barbar memiliki pasukan besar bernama Kerajaan Qi. Kerajaan Qi sangat khawatir atas pengangkatan Konghucu sebagai menteri itu, karena menurut mereka jika Konghucu yang menjadi menteri, maka mereka akan kalah pamor kerajaannya sebagai kerajaan yang besar dan ditakuti. Maka pada suatu hari diaturlah strategi bagaimana agar raja kerajaan Lu dapat ditangkap dan disandra. Nanti setelah Raja Lu disandra, ia tidak akan dibebaskan sebelum Raja Lu memecat Konghucu sebagai menteri. Awalnya kerajaan Qi ragu akan dapat menjalankan strategi busuk menterinya itu. Tapi kata menterinya itu, tenang saja, Konghucu itu hanya seorang penyair. Ia tidak tahu menahu tentang siasat dan strategi, apalagi strategi perang. Singkat cerita, maka dijalankanlah rencana busuk itu dalam sebuah pertemuan abal-abal untuk membahas kerjasama dalam bidang pertahanan antar kerajaan Qi dan Lu. Kerajaan Qi telah mengatur sebuah siasat bahwa nanti di acara pertemuan itu, utusan dari kerajaan Lu akan dikepung oleh ribuan tentaranya. Tentu sekali setelah terkepung, menurut mereka akan sangat mudah menangkap dan menyandra Raja Lu. Dan hari pertemuan itu pun tiba. Lalu benar saja, rencana busuk itu pun dijalankannya. Waktu itu kerajaan Lu hanya mengutus beberapa petinggi kerajaan saja, tanpa membawa pasukan yang besar tentunya. Sebenarnya Konghucu sudah meminta agar tentara kerajaan Lu juga harus banyak yang ikut di pertemuan itu. Tapi karena Jenderal Gong San Yu tidak menyukai Konghucu dan tidak kebetulan ia yang mengendalikan pasukan kerajaan Lu, akhirnya permintaan Konghucu untuk membawa pasukan yang banyak dalam pertemuan itu pun sirna. Jenderal Gong San Yu tidak mengizinkan tentara itu terlibat. Lalu Raja Lu was-was teman-teman. Ia takut jika terjadi penyerangan dalam pertemuan itu, ia tidak mampu melawan. Tapi kata Konghucu, itu gampang diatur. Baik, kembali ke rencana busuk kerajaan Qi teman-teman. Seusai pertemuan, pengepungan itu pun dijalankannya. Ribuan pasukan Qi mengepung Konghucu dan rajanya. Lantas Konghucu berkata, yakin nih mau perang? Tidak salah kalian. Ya, kalian mungkin hanya melihat puluhan tentara saja saat ini. Tapi tahukah kalian bahwa kami juga membawa ribuan tentara yang sengaja kami sembunyikan di dalam hutan? Ayo sudah kalau mau berperang, kata Konghucu menggertak Raja Qi. Lalu Raja Qi berkata, mana buktinya, kata menteri kerajaan Qi. Maka dilepaskanlah anak panah berasap ke udara sebagai simbol pemanggilan pasukan oleh anak buahnya Konghucu. Dan dari dalam hutan pelan-pelan terdengar derap kaki ribuan pasukan. Akhirnya mendengar derap kaki ribuan itu, rencana busuk pengepungan itu pun tak jadi terlaksana. Raja Lu heran, dari mana dapat tentara sebanyak itu sedangkan Jenderal Gong San Yu menolak ketika diajak ke pertemuan ini. Dan usut punya usut, ternyata suara derap kaki yang ribuan itu bukannya suara kaki para tentara, melainkan suara kaki ribuan sapi yang digiring oleh murid-murid Konghucu di dalam hutan. Satu lagi kecerdasan Konghucu dilihat sang raja, dan sejak saat itu kerajaan Qi tidak bisa semena-mena terhadap kerajaan Lu, tidak bisa barbar terhadap kerajaan Lu. Begitu juga keberhasilan yang lain. Kerajaan Lu dapat meraihnya dengan mudah. Mengetahui itu, Jenderal Gong San Yu semakin cemburu. Kini kecemburuannya semakin buta saja. Akhirnya dibuatlah semacam konspirasi bagaimana agar Konghucu diusir oleh sang raja. Sebenarnya Konghucu tahu pengusiran itu bukan karena keinginan sang raja, tapi Konghucu tidak mau berperang melawan saudara sendiri karena kalau diperpanjang ia akan bertengkar hebat dengan Jenderal Gong San Yu yang apapun alasannya adalah seorang jenderal yang bertugas mengamankan kerajaan Lu, yang artinya dia adalah saudara sebangsanya. Ibarat kata begini teman-teman, kerajaan Lu kan sudah besar di mata kerajaan-kerajaan lainnya. Kalau mereka bertengkar sesama warga negara, tentu mereka akan sangat mudah sekali ditaklukkan oleh negara-negara luar. Seperti negara kita lah ya teman-teman, bangsa Indonesia inilah bangsa yang besar dan kuat, tapi kebesaran dan kekuatannya itu akan pudar bila para pemimpin negara tiap hari terus-terusan berseteru. Ya sudah, kita sibuk berseteru, negara lain datang dengan mudah menyerbu, baik secara politik maupun ekonomi. Dan Konghucu tidak ingin itu terjadi. Ia lebih memilih menerima pengusiran itu ketimbang melihat negaranya akan runtuh hanya karena sebuah jabatan. Maka pergilah Konghucu mengembara dengan murid-muridnya. Dan di pengembaraan itu,
ia memiliki kesempatan mendakwakan filsafat dan ajaran-ajaran cintanya yang lebih luas. Di pengembaraan itu juga ia dapat pengalaman-pengalaman sakit, semisal penolakan, pengusiran, juga pembulian. Tapi dari pengalaman itulah ia dapat berbagai macam pelajaran. Terlebih lagi setelah Konghucu bertemu salah seorang guru agung bernama Lao Tzu, pendiri agama Tao. Jadi teman-teman, sekali lagi kita akan berkata, andai saja Konghucu tidak berselisih paham dengan sang jenderal, dan andai saja Konghucu tidak pernah diusir, maka ilmu dan pemahamannya hanya akan dikenal bagus di kalangannya sendiri, ibarat kata seperti katak dalam tempurung. Lalu yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini adalah kadang-kadang kebajikan yang jauh lebih baik harus melewati tahap ujian. Jika lolos di tahap ujian itu, maka siap-siap menjadi orang besar, dan Konghucu dapat melewatinya. Lalu di akhir cerita film ini, Konghucu dipanggil lagi oleh sang raja karena ada beberapa masalah yang tak dapat diselesaikan. Salah satunya, kerajaan Lu tidak dapat mensiasati strategi perang ketika berperang dengan kerajaan-kerajaan besar lainnya yang cemburu atas kemajuan kerajaan Lu. Tapi Konghucu sudah kedung nikmat mengembara dan mengajar. Ia hanya mengutus muridnya kembali ke kerajaan. Kalaupun balik, ia sudah tidak ingin terlibat lagi dalam urusan politik praktis. Ia hanya ingin tetap mengajar, menjadi guru, dan menyebarkan ilmunya. Di akhir film, ia sudah uzur teman-teman, dan kita ditinggalkan sebuah pertanyaan. Maukah kita menjadi penerus Konghucu dengan mencintai cinta dan kebijaksanaan itu? Karena dengan mencintai kebijaksanaan dan cinta, jangankan hanya jabatan politik praktis, bahkan jabatan sebagai nabi atau orang agung pun dapat kita raih. Tapi jangan terkecoh ya, jabatan nabi di sini tentu hanya berlaku di masa yang lampau saja. Konghucu kan hidup 500 tahun sebelum Nabi Isa lahir, artinya zaman kenabian pada waktu itu masih berlaku. Barangkali ini juga yang melahirkan hadis meskipun dhaif yang mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, karena itu tadi 2000 tahun sebelum Rasulullah lahir, di Cina telah lahir pula orang bijak yang punya banyak ilmu, baik dalam bidang politik, sastra, dan hukum. Yang pasti kalau zaman sekarang sudah tidak berlaku tentunya zaman kenabian. Tapi tetap kita punya kesempatan menjadi orang baik, baik bagi agama, nusa, dan bangsa. Tetap di sini, sampai jumpa.